Annyeonghaseyo, bertemu lagi di channel Korean Rooftop. Pada video kali ini, saya akan menceritakan recap dari film The Eighth Night. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. The Eighth Night dibuka dengan narasi dalam bahasa Sanskerta yang mengisahkan legenda pada 2000 tahun lalu mengenai perlawanan Sang Buddha dengan monster yang ingin membuka gerbang neraka untuk menimbulkan penderitaan pada umat manusia. Kemudian, Sang Buddha mengambil mata hitam dan mata merah yang menjadi sumber kekuatan monster tersebut. Kedua mata itu dikurung dan dipisahkan. Sang merah berada di ujung barat, sedangkan sang hitam di ujung timur. Kedua tempat tersebut dijaga oleh seorang cenayang dan biksu, agar sang merah dan sang hitam tidak bertemu. Konflik mulai muncul ketika seorang arkeolog bernama Kim Chun-chul yang diperankan oleh Choi Jin-ho berhasil menemukan dan membebaskan Sang Merah, yang menjadi bukti adanya legenda Sutra Intan. Namun ia dituduh memanipulasi penemuannya. Waktu terus bergulir hingga 14 tahun berlalu. Dengan kemarahan yang bergelagak karena tidak ada satupun yang mempercayainya, Kim Jun-chul membangkitkan Sang Merah tepat saat gerhana bulan. Sang Merah pun terbebas dan berusaha bertemu dengan Sang Hitam melalui 7 batu pijakan selama 7 malam. Jika Sang Merah dan Sang Hitam bertemu pada malam ke-8, maka bumi akan berubah menjadi neraka. Biksu Hajong yang diperankan oleh Lee Ol yang mengetahui hal itu pun meminta seorang biksu muda yang bernama Chong-suk yang diperankan oleh Nam Daram untuk mencari biksu yang bisa mencegah Sang Merah bertemu dengan Sang Hitam. Dia adalah Son Hwa yang diperankan oleh Lee Song Min yang telah berhenti menjadi biksu dan bekerja sebagai kuli bangunan. Cerita semakin seru karena kehadiran Kim Ho-tae yang diperankan oleh Park Hae-jun, seorang detektif yang berusaha menyelidiki kasus pembunuhan di sebuah motel yang menjadi titik awal dari kasus pembunuhan lainnya. Kasus pembunuhan tersebut dirasa janggal karena korban mengalami pembusukan hanya dalam waktu semalam hingga menyulitkan proses investigasi. Namun, ternyata kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan Sang Merah yang menjadikan manusia sebagai batu pijakannya. Saat Chong-suk berhasil bertemu dengan Son Hwa, mereka saling bekerja sama untuk mencegah Sang Merah kembali dengan Sang Hitam. Satu-satunya cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membunuh batu pijakan terakhir. Hari demi hari mereka mencari tahu siapakah orang yang akan menjadi batu pijakan terakhir dari monster tersebut. Di tengah pencarian batu pijakan terakhir, Chong-suk meneduh di sebuah rumah yang ternyata milik seorang cenayang. Chong-suk masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu Airan. Dia adalah seorang cenayang. Dalam perjalanan pulang, Chong-suk bertemu seorang gadis yang ternyata dia sudah menjadi korban dari mata merah dan sedang mencari manusia yang akan menjadi batu pijakannya lagi. Di malam harinya, Chong-suk bertemu dengan Son Hwa. Di sana, dia menceritakan pertemuannya dengan Airan. Son Hwa pun menyadari bahwa Airanlah yang selama ini ia cari. Son Hwa meminta Chong-suk untuk pergi karena tujuannya adalah untuk membunuh cenayang tersebut. Chong-suk menolak permintaan Son Hwa. Dia pun akhirnya pergi menemui Airan untuk menyelamatkannya sebelum dibunuh oleh Son Hwa. Son Hwa pun mencari keberadaan rumah cenayang. Setelah dia menemukan rumah itu, ternyata Chong-suk telah mendahuluinya dan membawa Airan kabur ke Gunung Buk. Ketika hendak pergi dari rumah tersebut, Son Hwa bertemu dengan detektif Kim Ho-tae. Detektif itu berusaha menangkap Son Hwa. Ketika akan memborgol Son Hwa, datang siswa yang menjadi korban dari mata merah. Dia melembar detektif tersebut hingga tak sadarkan diri. Son Hwa pun mengejar siswi tersebut. Di tengah jalan, siswi tersebut melihat sebuah mobil yang ternyata dikendarai oleh anak buah detektif Kim. Dia berpura-pura meminta tolong. Dan ternyata ketika siswi tersebut mengendus aroma darahnya, dia pun menyerangnya dan mata merah pun berpindah ke anak buah dari detektif Kim Ho-tae. Son Hwa hendak membunuh polisi tersebut tapi gagal karena polisi tersebut sangat kuat. Polisi itu pun menyuruh Son Hwa untuk pergi ke Gunung Buk, tempat di mana Chong-suk membawa kabur cenayang tersebut.
Setelah sadar, Detektif Kim bertemu dengan seorang wanita yang ternyata dia adalah cenayang yang sebenarnya. Ternyata airan yang selama ini bersama Chong Suk tersebut adalah perwujudan dari peti sarira si hitam. Mata merah yang telah ada di tubuh polisi tiba di Gunung Buk. Dia menemui biksu yang telah meninggal dan dia berkata bahwa akhirnya dia menemukan siapa orang yang bisa membuka peti sarira tersebut. Sun Hwa akhirnya tiba di Gunung Buk dan bertemu dengan Chong Suk. Di sana dia mengetahui rencana si merah. Dia pun membuat jebakan untuk bisa membunuh si mata merah. Di malam harinya, Sun Hwa merapalkan mantra terus-menerus hingga si mata merah datang. Di sana, mata merah mendekati Sun Hwa dan mengatakan bahwa dia tidak memerlukan Sun Hwa lagi melainkan Chong Suk. Karena Sun Hwa telah lama meninggalkan kuil dan menolak menjadi biksu. Si mata merah menyuruh Airan untuk melepas baju Chong Suk yang sudah ada mantra yang ditulis oleh Sun Hwa. Di dalam pengaruh mata merah, Sun Hwa disuruh untuk menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Ketika hendak bundir, Sun Hwa malah menembak tubuh si merah. Tembakan itu tidak berefek apa-apa. Si merah marah dan hendak mengejar Chong Suk. Dengan sekuat tenaga, Sun Hwa menahan si merah agar tidak bisa mengejar Chong Suk. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya si merah berhasil mengejar Chong Suk. Ketika si merah hendak berganti tubuh ke Chong Suk, Sun Hwa datang dan menembak kaki si merah. Si merah pun merayap untuk bisa menangkap Chong Suk. Tiba-tiba terdengar bunyi suara tembakan. Ternyata Detektif Kim menembak perut Sun Hwa. Dan ternyata Sun Hwa juga berhasil membunuh si merah. Tetapi si merah sudah pindah ke tubuh Chong Suk. Detektif Kim pun akhirnya terbunuh. Chong Suk berhasil membuka peti sarira dan melepaskan si hitam. Sun Hwa dengan sisa tenaganya berhasil menulis mantra di wajah Chong Suk. Kemudian dia merapalkan mantra penukar jiwa. Chong Suk akhirnya sadar dan hendak lari dari Sun Hwa. Kemudian Chong Suk akhirnya membunuh Sun Hwa karena menyadari bahwa Sun Hwa mulai berubah menjadi si merah. Di akhir film, Chong Suk pergi ke gurun dan menyegel peti sarira. Di sana dia melihat Airan yang sudah lepas dari cengkeraman si merah. Dan film The Eighth Night pun berakhir. Oke, sampai di sini recap film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih.